Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Adean. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung. Pada kali ini saya akan menyampaikan eh, hasil ujian tengah semester saya, dan berikut adalah pertanyaan yang diberikan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ragam bahasa. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia terdapat ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Tulislah keunggulan dan kelemahan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis masing-masing minimal 3. Lalu yang nomor 3, jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara di depan umum. Selanjutnya yang nomor 4 adalah jelaskan menurut pendapat Anda mengapa penting untuk menyertakan daftar pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah. Apa manfaatnya bagi pembaca dan peneliti? Oke. Kita langsung masuk ke nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan ragam bahasa. Berikut adalah penjelasan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi dalam penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti situasi. Mungkin situasi ini yang dimaksud adalah seperti lisan, tulisan, atau yang lain-lain ya. Topik pembicaraan, hubungan sosial antara penutur, dan latar belakang penutur. Hubungan sosial yang dimaksud ini mungkin seperti suku atau kewarganegaraan. Suku, misalkan suku Jawa, suku Palembang yang memiliki bahasa daerah masing-masing, dan kewarganegaraan yang tentu setiap negara pasti bahasanya berbeda-beda. Lanjut kita ke yang nomor 2, keunggulan dan kelemahan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Keunggulan ragam bahasa lisan. Yang pertama adalah interaksi langsung. Interaksi langsung ini yang dimaksud adalah interaksi yang dilakukan secara tatap muka, depan-depanan dengan lawan bicara. Itu yang dimaksud dengan interaksi langsung. Lalu mendapatkan umpan balik seketika. Seperti ketika saya menanyakan kabar kepada lawan bicara, maka lawan bicara dapat langsung membalasnya seketika. Dan kemudian keunggulan selanjutnya adalah efisiensi waktu. Efisiensi waktu yang jelas adalah kita tidak perlu memakan waktu yang lama seperti menunggu balasan dari lawan bicara atau mungkin dari audiens yang mendengarkan pesan-pesan yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya adalah kelemahan ragam bahasa lisan. Yang pertama, mudah dilupakan. Yang kedua adalah terbatas oleh ruang dan waktu. Yang ketiga adalah rentan terhadap miskomunikasi. Jadi mudah dilupakan ini wajar karena yang namanya bahasa lisan itu kan tidak ditulis. Jadi mungkin pesan yang sudah disampaikan hari kemarin, minggu lalu, atau bahkan bulan lalu, seterusnya, mungkin kalau kita ingin mengingat itu sudah lupa. Dan terbatas oleh ruang dan waktu. Yang namanya lisan kita harus berada di waktu dan tempat yang sama. Dan rentan terhadap miskomunikasi itu adalah maksudnya mungkin apa yang saya sampaikan kepada audiens mungkin ada kemungkinan mendapatkan informasi yang berbeda dari yang saya sampaikan. Selanjutnya ada bahasa tulis. Keunggulan ragam bahasa tulis yang pertama adalah permanen dan abadi, detil dan akurat, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Permanen dan abadi ini karena bahasa tulis adalah bahasa yang ditulis. Tidak hanya bahasa, mungkin pada zaman purba dulu kita menggunakan sebuah gambaran sebuah gambaran untuk menyampaikan pesan kepada generasi-generasi seterusnya. Dan yang diberi pesan yang disampaikan adalah detail dan akurat, ya, karena apa yang tertulis di situ itulah yang kita baca dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya saya memberikan pesan tertulis kapan saja dan di mana saja, dan pembaca bisa membacanya juga kapan saja dan di mana saja. Lalu bahasa tulis juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama kurang ekspresif. Karena kita tidak memberikan intonasi dan jeda mungkin ya. Dan kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu
membutuhkan waktu untuk menulis atau mengetik atau yang lain-lain, dan bahkan untuk membacanya juga kita membutuhkan waktu dan memerlukan penulisan yang tepat secara gramatikal. Karena biasanya bahasa tulis ini banyak yang tidak mengikuti aturan-aturan penulisan secara gramatikal, mulai dari tanda baca, kata penghubung, dan juga penggunaan huruf kapital. Padahal sebenarnya tiga aspek itu sangat penting dalam penulisan kalimat. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang nomor 3, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara di depan umum. Yang pertama, nada suara. Variasikan nada suara Anda agar presentasi Anda tidak monoton. Artinya Anda harus naik atau menurunkan nada suara Anda, atau ketika diperlukan berikan penekanan pada beberapa kata agar audiens kalian tidak dapat memperhatikan atau menerima pesan yang lebih akurat. Lalu yang kedua ada jeda. Gunakan jeda untuk memberikan penekanan pada poin penting dan memberi waktu bagi audiens untuk mencerna informasi. Jangan terlalu terburu-buru dalam menyampaikan pesan. Yang nomor 3 adalah fokus kepada pesan yang kita sampaikan. Pastikan bahwa pesan yang kita bicarakan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Yang keempat adalah bahasa tubuh. Gestur dapat menjadi daya tarik bagi para audiens. Begitu juga dengan ekspresi. Ekspresi dapat membuat audiens menjadi lebih tertarik kepada materi yang disampaikan. Dan yang kelima adalah tentu saja latihan. Karena ketika kita ingin berbicara di depan umum, hal yang paling kita persiapkan adalah latihan. Latih presentasi Anda beberapa kali untuk meningkatkan kepercayaan diri dan meminimalkan kesalahan. Yang nomor 4 selanjutnya adalah mengapa penting untuk menyertakan daftar pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah. Menurut saya, menyertakan daftar pustaka sangat penting guna memberikan penghormatan kepada sumber referensi yang kita dapatkan. Selain itu, menyertakan daftar pustaka meningkatkan kredibilitas karya tulis dan menunjukkan bahwa penulis telah melakukan penelitian yang baik, serta memberikan transparansi tentang sumber-sumber informasi yang digunakan dalam karya tulis. Lalu apa sih manfaatnya bagi pembaca dan peneliti? Bagi pembaca, daftar pustaka dapat membantu memahami sumber-sumber yang digunakan penulis dan memperluas pengetahuan mereka. Dan pembaca juga dapat memeriksa kebenaran informasi serta mencegah terdapatnya hoaks. Sementara bagi peneliti, daftar pustaka dapat membantu menghindari unsur plagiarisme dan membangun kredibilitas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.